garis besar, perbandingan itu terbagi dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita bahas dulu yang ini, yang senilai. Yang dimaksud dengan perbandingan senilai yaitu jika satu komponen bertambah, maka komponen lainnya bertambah. Atau jika komponen satu berkurang, maka komponen lainnya berkurang. Misalnya, seperti ini. 1 kg jeruk seharga 10.000. Jika 2 kg jeruk seharga 20.000 dan 3 kg jeruk harganya 30.000 dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa bertambahnya jumlah jeruk atau komponennya, maka komponen yang lainnya juga akan bertambah. Ini yang kita katakan sebagai perbandingan senilai. Secara matematis, teman-teman dapat menuliskan dengan rumus seperti berikut. A1 per A2 sama dengan B1 per B2, atau rumus lain juga menyebutkan A1 per B1 sama dengan A2 per B2, dan itu sama aja karena nantinya akan kita kali silangkan, jadi tetap akan ketemu nilainya. Biar lebih jelas, aku berikan contoh soalnya. Persediaan beras pada keluarga Pak Iwan adalah 40 kg, dan ternyata beras tersebut cukup untuk makan selama 24 hari. Kemudian Pak Iwan membeli beras lagi sebanyak 60 kg. Maka beras tersebut cukup untuk berapa hari? Nah, di sini kita ibaratkan dulu nilai A dan B-nya. A ini kita ibaratkan sebagai jumlah berasnya dan B itu sebagai jumlah harinya. Nah, kita masukkan ke rumus A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Jadi 40 kg itu kita ibaratkan sebagai A1-nya. Dan untuk yang 24 hari kita ibaratkan sebagai B1-nya, dan 60 kg kita ibaratkan sebagai A2-nya. Sehingga yang ditanyakan adalah berapa hari untuk 60 kg, yaitu B2-nya. Dan kemudian kita kali silangkan dari nilai-nilai ini. Jadi 40 kg dikalikan dengan B2 dan 60 kg kita kalikan dengan 24. Dapatlah 40 B2 sama dengan 1440. Sehingga B2 sama dengan 1440 kita bagi dengan 40, dapatlah 36 hari. Jadi untuk 60 kg ini cukup untuk persediaan selama 36 hari. Biar lebih simpel, teman-teman juga dapat menggunakan untuk trik saling membunuh nilai. Contohnya, 40 per 60 kg ini teman-teman dapat sederhanakan dengan masing-masing kita bagi dengan nilai 20. Jadi 40 bagi 20 dapat 2 dan 60 bagi 20 dapat 3. Kemudian dari nilai 2 dan 24 ini dapat teman-teman sederhanakan lagi dengan masing-masing dibagi dengan 2. 2 bagi 2 dapat 1 dan 24 bagi 2 dapat 12, sehingga tinggal 1 per 3 sama dengan 12 per B2. Terus teman-teman kali silangkan seperti yang tadi, sehingga dapatlah B2 kali 1 sama dengan B2, 3 kali 12 dapat 36. Jadi B2 sama dengan 36 hari. Jelas ya? Jadi teman-teman bisa membunuh atas ke bawah, bisa juga membunuh dari kiri ke kanan. Jelas? Kemudian yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai yaitu jika satu komponen bertambah maka komponen lainnya berkurang, atau jika komponen satu berkurang maka komponen lainnya bertambah. Misalnya, 10 orang pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan selama 15 hari, dan jika ditambah menjadi 20 pekerja dapat selesai 10 hari, dan jika pekerjanya 30 orang pekerja maka selesai 5 hari. Jadi semakin banyak jumlah pekerjanya atau semakin banyak komponennya, maka komponen yang satu akan semakin berkurang. Secara matematis teman-teman dapat tuliskan sebagai berikut. A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Jadi hampir sama, cuman B2 nya ke atas dan B1 ke bawah. Teman-teman ingat ya. Biar lebih jelas aku kasih contoh soal. Pembangunan rumah dilakukan oleh 6 pekerja dengan waktu penyelesaian selama 20 hari. Jika jumlah pekerjanya menjadi 10 orang, maka membutuhkan waktu berapa hari agar rumah tersebut selesai? Nah,
Teman-teman masukkan ke rumus yang tadi. Di sini A adalah pekerjanya dan B adalah jumlah harinya. A1 adalah 6 pekerja dan A2 adalah 10 orang pekerja. Dan B1-nya adalah 20 hari dan B2 yang teman-teman tanyakan. Jadi jangan sampai kebalik ya untuk simbol-simbol ini. Kemudian teman-teman kalikan silang seperti biasa. 6 kali 20 dan 10 kali B2. Dapatlah 120 sama dengan 10 B2. Maka B2 sama dengan 120 per 10, dapatlah 12 hari. Dan biar lebih simpel, teman-teman dapat menggunakan trik yang tadi, yaitu saling membunuh nilai, yaitu 6 per 10 sama dengan B2 per 20. Nah, 10 per 20 dapat 10 dan 20 dapat teman-teman sederhanakan dengan masing-masing kita bagi dengan 10. 10 bagi 10 dapat 1, dan 20 bagi 10 dapat 2. Jadi sisa 6 per 1 sama dengan B2 per 2. Dikalikan silang maka B2 sama dengan 12. B2 kali 1 sama dengan B2, 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi 12 hari, sama aja dengan yang ini. Oke, jelas ya. Kuncinya teman-teman harus tahu apakah soal ini termasuk dalam perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Dan teman-teman masukkan ke rumusnya. Berikutnya kita masuk ke perbandingan campuran. Jadi ini perbandingan antara senilai dan berbalik nilai. Seperti apa? Kita lihat aja soalnya. Nah, sebelumnya aku jelaskan dulu perbandingan 3 komponen yang di dalamnya terdapat perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, rumusnya O1 per S1 kali T1 sama dengan O2 per S2 kali T2. Nah, O ini itu objeknya, S itu subjeknya, dan T itu waktunya. Atau biar lebih jelas, contohnya seperti ini. Untuk membangun 2 unit rumah oleh 4 orang pekerja dibutuhkan 20 hari. Maka berapa pekerja yang dibutuhkan untuk membangun 5 unit rumah dalam waktu 40 hari? Teman-teman bisa telaah bahwa ini merupakan perbandingan campuran karena semakin banyak unit yang dibangun, maka kita membutuhkan orang yang semakin banyak dan juga pastinya waktu juga akan semakin banyak. Tetapi perbandingan antara pekerja dan waktu itu berbalik nilai karena semakin banyak pekerjanya, maka jumlah hari akan semakin sedikit. Paham ya mengapa ini katakan sebagai perbandingan campuran? Karena ada yang senilai dan ada yang berbalik nilai. Kita masukkan ke rumusnya. 2 ini adalah objeknya atau sesuatu yang dikerjakan, dan 4 orang pekerja adalah subjeknya atau jumlah pekerjanya, dan T itu adalah waktunya. Jadi 2 per 4 kali 20 sama dengan 5 unit per S2 atau jumlah pekerja yang tanyakan kali 40 hari. Paham ya teman-teman untuk simbol-simbol ini? Dan seperti biasa, teman-teman kalikan silang. Jadi 2 kali S2 kali 40 dan 5 kali 20 dan dikali 4. Dapatlah 80 S2 sama dengan 400, maka S2 sama dengan 400 bagi 80 dapat 5 orang. Atau seperti cara yang tadi teman-teman dapat saling bunuh-membunuh nilai. Nah, di sini ada 2 dan 20 dapat kita bagi masing-masing dengan 2 dapat 1 dan 10. Nah, teman-teman juga bisa membunuh nilai ini. 4 kali 10 kan 40. Dibunuh dengan ini. Jadi 40 dan 40 dapat saling menghilangkan. Sisa 5 orang. Mengerti nggak teman-teman? Jadi kan 4 dan 10 ini kan sama dengan 40, dan di sini juga ada 4, jadi 40 dan 40 yang di sini dapat kita saling hilangkan sehingga sisa 1 per 1 sama dengan 5 per S2, maka S2 sama dengan 5 orang. Oke, paham ya teman-teman? Oke, sedikit lagi materinya kita bahas terkait dengan skala. Jadi skala merupakan perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran yang sebenarnya. Dan rumus dari skala adalah jarak pada peta per skala.
Biar lebih jelas, teman-teman dapat lihat contohnya. Sebuah peta yang berskala 1:10 juta mempunyai jarak kota A dan juga kota B adalah 5 cm. Jadi, berapakah jarak sesungguhnya antara kota A dan kota B? Jadi, kota A dan kota B itu memiliki jarak 5 cm pada peta dengan skala 1:10 juta. Maka, berapa sih jarak yang sesungguhnya dari kota A dan kota B? Kita masukkan ke rumus. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta per skalanya. Jarak pada peta adalah 5 cm per atau dibagi 1:10 juta atau 1/10 juta. Teman-teman masih ingat nggak kalau pembagian dari pecahan kita memutar pembilang ke atas, pembilang ke bawah, dan penyebut ke atas. Jadi satunya ke bawah dan 10 jutanya ke atas. Maka 5/10 juta sama dengan 5 kali 10 juta per 1. Dapatlah 50 juta cm, atau jika kita konversikan ke kilometer, kita bagi dengan 100.000, dapatlah 500 km. Jelas ya teman-teman? Sebenarnya gampang jika soalnya itu 1 banding sekian. Cukup teman-teman langsung mengalihkan aja berapa cm ke skalanya. Tetapi tidak semua soal itu perbandingannya selalu 1 banding sekian, terkadang 2:1,5 juta atau 3:2,5 juta, maka teman-teman tetap harus menggunakan rumus ini. Tetapi jika soalnya 1 banding sekian, langsung aja teman-teman mengalihkan sentimeternya dengan skalanya. Paham ya? Contoh berikutnya. Jarak di antara kota B dan kota A pada peta adalah 8 cm. Namun jarak sesungguhnya antara kota A dan B adalah 160 km. Jadi berapakah pada petanya skala dengan berdasarkan satuan cm? Kita lihat rumusnya dan cara penyelesaiannya. Skala sama dengan jarak pada peta berbanding jarak yang sebenarnya. Nah, jarak yang pada peta kan 8 cm, sedangkan jarak yang sebenarnya adalah 160 km. Ini kita konversikan dulu ke cm, jadi sama-sama cm nantinya. 160 km kita ubah ke cm adalah dengan mengalihkan dengan 100.000. Dapatlah 16 juta cm. Kemudian teman-teman tinggal menyederhanakan aja. 8 dan 16 ini dapat kita bagi masing-masing dengan 8. 8 bagi 8 dapat 1, 16 bagi 8 dapat 2, jadi sisanya 1:2 juta. Mungkin untuk materi kali ini masih simpel-simpel aja, aku sengaja karena nantinya kita akan berusaha untuk membahas soal-soal yang lebih complicated ke depannya. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat dan kita masuk ke latihan soal.